Shalom X Level. Kembali lagi sama Miss Kori. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran yang baru ya hari ini dengan judul besarnya adalah skala dan perbandingan. Tapi hari ini kita akan belajar dua hal penting ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan boleh memberikan kami kehidupan. Tuhan boleh menyertai kami dalam setiap kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan sekarang ya Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa diberi kesempatan untuk belajar lagi. Kami menyerahkan waktu ini, pembelajaran ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara kami sehingga kami bisa mengerti pembelajaran hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang baru dan dua hal penting akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengukuran waktu ya. Nah, hal pertama yang akan kita pelajari adalah kita akan menentukan tanda waktu dengan notasi 12 jam. Nah, lalu yang kedua, kita akan menentukan tanda waktu dengan notasi 24 jam. Oke, apa perbedaan dari keduanya ini? Ya, kita langsung saja ya. Nah, sebelumnya kita sudah tahu kalau dalam satu hari itu ada 24 jam ya, 24 jam dalam satu hari. Nah, satu hari itu dimulai dari pukul 00.00 atau pukul 12 malam ya. Jadi kalau misalnya waktu sudah menunjukkan 00.01, dia sudah masuk di hari yang baru. Kalau kalian perhatikan di HP kalian, kalau mungkin kalian pernah mencek HP kalian malam hari ya, kalau di HP kalian sudah menunjukkan pukul 00.00 atau lewat dari itu, pasti dia sudah berganti hari dan tanggalnya ya. Kalau misalnya kalian belum pernah melihat, kalian bisa coba ya, coba lihat apakah benar itu sudah berganti atau tidak. Nah, satu hari itu ada 24 jam. Kalau di jam ini hanya sampai jam 12. Jadi 24 jam itu seperti apa? Nah, kita kan menghitung dari jam 12 malam atau 00.00. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 itu kan masih setengah hari ya, 12 jam ya. Lalu ya kembali berputar satu kali sehingga sampai kembali lagi di pukul 00.00. Itu baru menunjukkan satu hari full atau 24 jam ya. Jadi mulai dari 00.00 berputar satu kali, lalu berputar lagi satu kali sampai ke 00.00 kembali. Nah, itu dihitung satu hari atau 24 jam. Nah, untuk menentukan notasi 12 jam, itu harus, yang paling penting kita ingat adalah kita harus menambahkan keterangan apakah dia itu pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari ya. Misalnya kita melihat jam ya. Kita lihat jam dan jam ini menunjukkan misalnya jarum pendeknya menunjuk angka 3, lalu jarum panjangnya menunjuk angka 12. Nah, kita tahu ini maksudnya adalah pukul 3. Pukul 3 ya. Tapi kalau misalnya ya kita tuliskan pukul 03.00. Nah, kalau untuk notasi 12 jam, kita harus menambahkan keterangan apakah dia pagi hari, dini hari, atau sore hari ya. Misalnya pukul 3.00 ini berarti kalau misalnya tidak ada keterangan dia pagi atau sore, kita nggak tahu itu jam berapa. Nah, kalau ini kan pukul 3, misalnya kita mau ini pukul 3 sore hari ya, jadi kita tuliskan pukul 3.00 sore hari ya. Lalu misalnya
Misalnya jarum pendek ini menunjuk ke angka 7. Nah, ini kita sudah tahu, kita langsung bisa membaca ini pukul 7, tapi kita nggak tahu apakah dia pukul 7 pagi atau pukul 7 malam. Jadi kita harus memberikan keterangan pukul 07.00 pagi hari atau sore hari. Nah, ya, yang paling penting kita ingat dalam notasi 12 jam ya, kita harus memberikan keterangan yang jelas pagi, siang, sore atau malam hari. Nah, misalnya lagi Miss kasih contoh jarum pendek ini menuju angka 2, sedangkan jarum panjangnya menuju angka 12. Nah, ini kita bisa membacanya dengan pukul 2 ya, pukul 2. Tapi kita nggak tahu dia apakah dia pukul 2 dini hari atau pagi hari atau dia siang hari. Makanya kita harus memberikan keterangan pukul 02.00 misalnya dini hari. Dini hari atau subuh ya. Dini hari ini sama dengan subuh. Nah, ya. Ini yang kita pelajari di notasi 12 jam ya. Jadi benar-benar kita menggunakan angka hanya sampai 12 saja ya, angka 12 saja. Nah, sekali lagi yang paling penting untuk diingat adalah kita menambahkan keterangan pagi, siang, sore atau malam hari. Nah, sedangkan untuk yang notasi 24 jam kita tidak perlu menambahkan keterangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam notasi 24 jam kita perlu melihat dulu ya. Kan ini kan hanya sampai 12 ya, angka 12. Nah, bagaimana supaya dia kan satu hari kan 24 jam, terus gimana menghitungnya atau gimana melihatnya jam 24, jam 13 misalnya. Nah, kita kan menghitungkan ini kan setengah hari ya sampai jam 12 siang. Nah, kita meneruskan. Jadi setelah 12 kan kita menuliskan 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Berarti kalau satu kali putar mulai dari jam 12 malam sampai 12 siang itu setengah hari atau 12 jam. Lalu dari 12 siang putar lagi ke 12 malam. Nah, itu kan 12 jam. Jadi 12 sampai 12 24 jam atau satu hari full. Nah, untuk notasi 24 jam ini ketika kita menuliskan jamnya, kita tidak perlu menuliskan keterangannya. Misalnya sore hari, pagi hari, dini hari, tidak perlu karena harusnya itu sudah jelas ya. Nah, Miss hapus yang ini ya. Misalnya pukul jarum pendek di angka 4 ya. Sedangkan jarum panjangnya ini di angka 12. Nah, kalau misalnya dia pagi hari, ya pasti kita langsung bilang ini pukul 4 ya, pukul 4 karena dia kan notasi ini kan notasi 24 jam ya. Jadi tidak perlu kita menyebutkan jam 4 pagi, sore. Nah, ini kan menunjukkan jam 4 ya.
pukul 04.00. 04.00. Nah, dalam notasi 24 jam, karena kita kan langsung menghitung ya dari 1 sampai 24. Ini kan misalnya ini pukul 4. Kita contohkan ini pukul 4 sore ya. Kalau ini pukul 4 sore, nah dia bisa berarti sama dengan pukul 16. Jadi kita tuliskan pukul 4.00. Nah, ini kan kalau misalnya kita kembali ke notasi 12 jam, ini kita tuliskan pukul 04.00 sore hari ya. Sore hari. Nah, kalau di notasi 24 jam kita menuliskan ini pukul 16.00. Nah, tidak perlu lagi kita tuliskan sore hari atau pagi hari karena di sini sudah 16.00. Ini menunjukkan dia menggunakan notasi 24 jam. Ya. Kalau orang melihat pukul 16, berarti dia sudah langsung jam 4 sore, ya. Jadi ini sama, pukul 04.00 sore hari sama dengan pukul 16.00. Nah, kemudian contoh selanjutnya misalnya jarum pendeknya di antara angka 9 dan 10. Lalu jarum panjangnya di angka 6. Nah, kalau ini di notasi 12 jam kita bisa menuliskan pukul 09.30 malam hari ya. Malam hari. Nah, sedangkan kalau notasi 24 jam kita bisa menuliskan ini pukul, ini kan 9 dia sama dengan 21, pukul 21.30. Tidak perlu lagi dituliskan keterangannya karena ini sudah menunjukkan ini malam hari. Ya, jadi yang paling penting untuk diingat perbedaan antara notasi 12 jam dan notasi 24 jam adalah keterangannya. Ya, keterangan ini. Kalau misalnya kita menggunakan notasi 24 jam harus jelas keterangannya sore atau malam hari atau pagi hari, sedangkan kalau menentukan notasi 24 jam misalnya mulai dari pukul 1 siang ya atau pukul 13 kita sudah menuliskan angka ini, angka 13 sampai 24 ya. Misalnya pukul 2 sore hari. Nah, dia sama dengan pukul 14.00 atau pukul 11 malam hari. Berarti dia sama dengan pukul 23.00. Nah, sejauh ini bisa mengerti ya untuk perbedaan notasi 24 jam dan notasi 12 jam. Jadi ketika kalian melihat jam, kalian terserah mau menggunakan notasi 24 jam atau 12 jam sesuai dengan mana yang memudahkan kalian, mana yang memudahkan kalian untuk langsung tahu oh ini jam berapa, ini jam berapa ya. Jadi tergantung dari kalian masing-masing. Nah, kalau kita melihat contoh di buku kita halaman 53 itu kan ada latihan 1. Nah, di sini kita lihat perintahnya adalah isilah titik-titik berikut sesuai dengan angka yang ditunjukkan jarum jam. Nah, ini kan nomor 1, jarum pendek itu ada di angka 5. Sedangkan jarum panjang itu ada di angka 12. Nah, di sini ada ditulis pukul titik-titik sore hari. Dia ada keterangan di situ ya, sore hari. Berarti kita bisa menyebutkan bahwa
jam ini merupakan menggunakan notasi 12 jam. Ya, berarti di sini kita tuliskan pukul 05.00 sore hari. Ya. Nah, kalau misalnya dibawa ke notasi 24 jam, 5 ini berarti sama dengan 17. Berarti kita tuliskan pukul 17.00. Ya. Lalu di latihan kedua itu kan ada soal yang pertama, misalnya pukul 14.20 sama dengan pukul titik-titik waktu siang. Nah, 14.20 ini berarti dia menggunakan notasi 24 jam ya, karena sudah menggunakan angka yang lebih dari 12. 14.20 sama dengan pukul titik-titik waktu siang. Waktu siang berarti dia menggunakan keterangan di situ waktu siang, berarti dia sama dengan pukul 2:20 siang hari. Ya, kita baca seperti itu. Nah, untuk latihan-latihan nomor selanjutnya kalian bisa coba kerjakan ya. Dan kalau misalnya masih bingung, mungkin bingung dengan penjelasannya Miss Kori, tidak apa-apa, langsung tanyakan aja ke Miss Kori ataupun Miss Juwita ya. Nah, pembelajaran kita hari ini sampai di situ saja. Kita memahami dulu ya notasi 12 jam dan 24 jam. Setelah kita pahami ini betul-betul, kita akan bisa masuk di penghitungan waktu di pembelajaran selanjutnya. Oke? Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat dan kalian bisa memahami ya. Silakan kalian latih diri kalian dengan soal-soal latihan yang ada, bukan untuk memberatkan kalian ya, tapi untuk melatih kalian dan melihat diri kalian apakah sudah mengerti atau belum. Oke? Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan boleh memimpin kami dalam pembelajaran kami hari ini. Tuhan, kami akan mengakhiri pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang pimpin sertai kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. See you and God bless you. X level.